Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Jannah dengan nomor NIM 231201017574. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam pada kelas 11 MA. Sebelum memulai mata pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan latar belakang berdirinya Daulullah Mughal di India dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam Daulullah Mughal beserta perannya. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa Daulullah Mughal. Nah, sebelum memulai mata pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ustadzah absen, Nabila Sinta Agustina. Hadir Ustadzah. Rahmawati. Hadir Ustadzah. Baik, Ustadzah ingin menanyakan, minggu lalu kalian membahas tentang pelajaran apa? Tentang sejarah Daulah Utsmani. Nah, apa itu? Pemerintah Kekhalifahan Turki Utsmani yang dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar sepanjang masa. Nah, baik. Di sini Ustadzah telah membuat animasi untuk memudahkan pembelajaran kalian semua. Ustadzah sudah mengeprint, silakan dilihat, disimak, dan diamati. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Ustadzah akan membahas tentang Daulullah Mughal. Nah, Daulullah Mughal adalah keemasan peradaban Islam di India pada tahun 1526 sampai dengan 1857. Daulullah Mughal adalah kerajaan Islam yang berdiri di India selama lebih dari 300 tahun. Dikenal karena pemerintahan yang kuat, toleransi beragama, kemajuan seni, arsitektur megah, dan warisan budaya yang besar. Asal-usul Daulullah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, keturunan timur dari sisi ayah dan Genghis Khan dari sisi ibu. Babur adalah penguasa dari Fergana atau Asia Tengah yang ingin menaklukkan India. Pada tahun 1526, Babur mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Nah, di sini ya sudah ada wilayah kekuasaan, puncak kejayaan pada masa Kaisar Akbar pada abad ke-16. Sini. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tentang silsilah Kaisar Mughal. Yang pertama yaitu Babur dari 1526 sampai dengan 1530, yaitu pendiri Daulullah Mughal di India. Yang kedua, memenangkan pertempuran Panipat I 1526. Selanjutnya Humayun dari 1530 sampai dengan 1540 dan 1555 sampai dengan 1556. Menghadapi pemberontakan dan kehilangan kekuasaan, yang kedua dibantu Persia berhasil kembali ke Delhi. Yang ketiga yaitu Akbar dari 1556 sampai dengan 1505. Masa kejayaan Daulullah Mughal memperluas wilayah secara besar-besaran, menerapkan kebijakan toleransi beragama. Yang keempat yaitu Aurangzeb, yaitu dari 1658 sampai dengan 1707, yaitu memperluas wilayah hingga Dencan. Yang kedua, menerapkan hukum Islam lebih kuat atau lebih ketat. Yang ketiga, menjelang akhir pemerintahannya, kerajaan mulai lemah.
Yang selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi. Ekonomi maju berkat pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Hasil petani utama yaitu gandum, padi, kapas, tebu, dan perdagangan ramai di dalam dan luar negeri dari India, Timur Tengah sampai dengan Eropa. Pemerintahan dan kebijakan. Yang pertama, sistem pemerintahan berpusat dengan kaisar sebagai pemerintahan tertinggi. Yang kedua, sistem masabdari atau pembagian jabatan kepada pejabat dengan gaji negeri. Selanjutnya, kebijakan toleransi beragama. Selanjutnya yaitu seni dan arsitektur. Arsitektur Mughal menggabungkan unsur Islam, Persia, dan India. Selanjutnya, bangunan megah atau kubah besar, tanaman luas, ukiran indah. Contoh seperti Taj Mahal, terus Masjid Jama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran. Yang pertama, perebutan tahta antara para pewaris. Yang kedua, kebijakan Aurangzeb yang keras menimbulkan perlawanan. Yang ketiga, pemberontakan kerajaan daerah seperti Maratha, Sikh, dan Jat. Yang ketiga, masuknya kekuatan Eropa, terutama Inggris. Selanjutnya, ekonomi melemah karena perang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu akhir Daulah Mughal. Tahun 1857 terjadi pemberontakan di India. Rebellion. Nah, itu selanjutnya Inggris menang dan mengambil alih pemerintahan. Nah, dari yang Ustadzah jelaskan, Ustadzah ingin bertanya kepada kalian semua. Apa kalian siap? Siap Ustadzah. Nah, oke. Ustadzah di sini ingin menanyakan. Sebentar. Ayo, kita berpikir bersama-sama. Apakah kerajaan yang besar pasti akan bertahan lama atau tidak? Bisa Ustazah. Dek, macam dek, bukan di nabi. Kemarin ya mbak, bunga. Pak katanya maksud meleke di penyaring suara. Oh, ada ya. Ustazah akan, nah baik. Di sini Ustazah akan ingin membuat forum ya, biar kalian menyimak atau tidak, kalian paham atau tidak. Nah, apakah kerajaan yang besar pasti akan bertahan lama? Bisa Ustazah. Nah, ayo, kenapa sampean menjawab bisa? Soalnya kerajaan besar pasti memiliki prajurit pertahanan yang kuat atau bisa dikatakan mampu melawan musuh jika ingin menghancurkan kerajaan. Oke, apakah ada jawaban lain? Ada Ustadzah. Jawabannya belum tentu. Soalnya Daulah Mughal itu akhirnya mengalami kemunduran meskipun wilayahnya sangat luas. Nah, oke. Jadi kalian sudah menyimak informasi dari Ustadzah, penjelasan dari Ustadzah. Nah, di sini Ustadzah ingin membuat dua kelompok. Kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang Daulah Mughal. Ustadzah telah membuat animasi mempermudah pembelajaran kalian. Di sini Ustadzah meminta untuk maju dari setiap kelompok, maju ke depan menjelaskan soal yang Ustadzah kasih dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Oke Ustadzah. Baik. Ayo, kerjakan terlebih dahulu. Nah, oke. Ustadzah ingin meminta kelompok pertama maju ke depan. Silakan. Analisis 3 faktor utama yang menyebabkan Daulah Mughal mencapai masa kejayaan pada masa Akbar. Jelaskan alasan mengapa faktor tersebut sangat penting. Jawabannya, Daulah Mughal mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar karena beberapa faktor penting. Yang pertama,
kepemimpinan Akbar yang bijaksana dan kuat. Yang kedua, kebijakan toleransi bersama. Dan yang ketiga, kemajuan ekonomi dan perdagangan. Kesimpulannya, ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Kepemimpinan yang baik menciptakan stabilitas, toleransi menjaga persatuan, dan ekonomi yang maju mendukung kemakmuran kejayaan sehingga Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompok kedua silakan maju dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Soalnya bagaimana kebijakan toleransi beragama yang diterapkan Akbar dalam menciptakan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Jawabannya, Akbar menerapkan kebijakan toleransi beragama dengan menghormati pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Ia tidak memaksa rakyat untuk memeluk agama tertentu dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua golongan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan adanya toleransi, konflik antar agama dapat diminimalkan sehingga keamanan dan stabilitas kerajaan tetap terjaga. Kesimpulannya, kebijakan toleransi Akbar berhasil menciptakan persatuan karena mengedepankan sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama antar umat beragama. Nah, sudah. Terima kasih kepada kelompok kedua. Silakan duduk. Nah, kalian telah mempelajari Daulah Mughal, telah memahami isi materi dari pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ustazah akan memberikan 5 soal kepada kalian semua, dikerjakan dan tidak boleh PR. Apakah kalian paham? Paham, Ustazah. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini yaitu penilaian sikap atau afektif. Yang pertama, kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, bertanggung jawab mengajar tugas. Penilaian pengetahuan atau kognitif, pemahaman materi Daulah Mughal. Yang kedua, kemampuan menganalisis faktor kejayaan dan kemunduran. Sedangkan yang dinilai adalah menjelaskan faktor kejayaan Daulah Mughal, menjelaskan faktor kemunduran Daulah Mughal. Selanjutnya, penilaian keterampilan atau psikomotorik. Kemampuan prestasi. Yang kedua, kemampuan menjawab pertanyaan. Dari semua itu sudah sangat bagus dan sangat baik. Nah, jika pembelajaran ini berhasil, saya akan melakukan pengayaan. Dan jika tidak berhasil atau remedial, saya akan mengubah strategi pembelajaran. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.